Pemirsa masih di Belajar Islam, masih bersama saya Loli Suhenti untuk menemani diskusi kita dengan dua narasumber ini. Ini kita sampai pada segmen adalah beberapa pertanyaan pemirsa yang harus mendapatkan jawaban. Pertanyaan pertama adalah soal upaya saya melakukan solusi supaya memiliki keturunan sudah dilakukan dengan beragam cara. Misalnya suami menjadi rajin mengkonsumsi alpukat biar bagus. Lalu juga saya rajin untuk memakan toge, kecambah ya kalau di Indonesia gitu. Nah, apakah ini sesuai dengan syariat Islam? Silakan Mbak Sri. Kalau itu kan hanya usaha, dan Islam sendiri pun dalam ayat Quran, Innallaha la yughayyiru hatta yughayyiru ma anfusihim, bahwa Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali dia merubah diri sendiri. Maka kalau dia merasa tidak sanggup dengan usaha biasa, diperbolehkan memakai buahan, entah jamu, entah apa segala macam, selama itu yang penting bukan yang haram ya. Umpamanya dia sampai makan babi gara-gara pengen ini, maka itu tidak dibolehkan. Bahkan kalau dalam Qur'annya sendiri, doanya Nabi Zakaria mengatakan Rabbila tadzarni fardau anta khairul warithin, itu doanya. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri dan engkaulah paling yang maha mewariskan. Itu mungkin bisa sering dibaca untuk berdoa dalam memperoleh keturunan. Seandainya pun mentok kali, maka dalam Islam dibolehkan namanya poligami. Tetapi tidak ada namanya poliandri. Beda ya antara laki-laki poligami dengan perempuan poliandri. Laki-laki dia punya benih, di sini ada 4, ada 3. Dia kawin sama A, B, C, punya anak tetap nasab dia. Kalau umpamanya saya perempuan nikah dengan A, B, C, ini anak siapa gitu. Makanya dalam Islam kalau boleh wanita ini cerai, tapi walaupun cerai ada masa iddah. Iddah itu 3 bulan untuk membersihkan rahim. Jadi seandainya pun dia menikah lagi, rahim ini benar-benar bersih, bahwa dia menikah lagi berarti ini anak si B, bukan anak si A. Makanya di situ akhirnya terjadi penyakit AIDS. Kenapa ya? Kita lihat perempuan, saya perempuan, ini benih, ini kandungan ya. Kita kalau laki-laki namanya dia poligami. Di sini ada 4 gelas. Dikasih teh 1, 2, 3. Bisa diminum nggak? Bisa diminum nggak teh? Bisa. Bisa. Kemudian saya perempuan. Sini saya perempuan, terus perempuan di sini 1. Laki-laki 4. Ini umpamanya ya secara logika. Di sini teh, di sini kopi, di sini Coca-Cola, di sini Fanta. Gimana? Bisa diminum nggak? Tidak bisa diminum, tapi kalau logikanya juga disamakan sama aja. Dari situ yang akhirnya terjadi penyakit AIDS. Karena kenapa? Allah yang menciptakan manusia kan. Allah tahu kemampuan badan manusia seperti apa. Jadi karena Allah yang mengetahui badan manusia, Allah tahu bahwa rahim perempuan tidak boleh dibuahi seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Seandainya pun ada, tapi ada kelangnya sampai dia berhenti 3 kali head. Kalau dia head 3 kali, kalau pemainnya pakai bulan salah sakuru head, atau 3 bulan kalau dalam pengadilan 3 bulan. Jadi seperti itu. Ya, pemirsa, ini karena memang terkait dengan garis keturunan tadi. Dengan pola seperti ini memang orang akan mudah memberikan mengidentifikasi ini keturunan siapa begitu ya, dalam konteks tentunya konteks perlindungan terhadap anak, saya kira. Dan saya kira tidak hanya terhadap anak, tapi juga terhadap perempuan. Terhadap perempuannya itu sendiri. Karena lagi-lagi kan seringkali ketika misalkan bapaknya nggak jelas, setelah anak yang menjadi korban itu pasti perempuannya. Karena pasti asumsi negatifnya pada ini perempuan apa kan gitu. Itu sehingga nggak jelas bapaknya. Saya kira konteksnya tidak hanya anak, tapi juga buat perempuan sendiri, buat perlindungan. Baik, itu cukup memberikan kejelasan bagi pemirsa yang memberikan pertanyaan. Pertanyaan kedua adalah soal menyangkut bolehkah saya mengambil keputusan bercerai karena dianggap sebagai pihak yang tidak mampu memberikan keturunan. Dia adalah, penanya kita ini adalah seorang perempuan yang memang sudah berkeluarga cukup lama. Dia berumah tangga 15 tahun, ternyata tidak memiliki keturunan dan posisinya disalahkan. Nah, saat ini saya sudah sangat tidak tahan dengan stigma yang menganggap saya mandul, perempuan mandul. Apakah saya boleh mengambil pilihan untuk bercerai? Kang Hasim? Ya, dalam Islam kan diperbolehkan, tapi itu yang paling dibenci gitu. Kalau memang itu menjadi lebih madorot gitu kan, kalau terus dipertahankan, ya memang jalan yang masih diperbolehkan adalah bercerai gitu. Tapi lagi-lagi itu kan dibenci gitu.
Ya, saya kira karena ibu tadi yang bertanya, jadi saya kira ibu tahu persis yang dihadapi yang dirasakan seperti apa Konfliknya gitu. seperti Konfliknya apa. seperti apa gitu kan. Kalau masih bisa dibicarakan dengan baik-baik, dialog tadi itu dengan pasangannya sekarang yang saat ini masih misalkan resmi, misalkan menjalin hubungan, bicaralah baik-baik. Lalu ya jangan sungkan juga untuk bertanya kepada misalkan pasangan-pasangan yang lain mungkin yang bisa jadi rentang waktunya lebih lama lagi ketimbang misalkan yang dialami oleh penanya tadi gitu kan. Tadi kalau misalkan di dalam agama Islam termasuk dalam Al-Qur'an kan dikisahkan bagaimana Nabi Ibrahim terus Zakaria juga sampai beruban maksudnya gitu kan, bukan berubun. Itu kan uban itu meskipun kan kita tahu sendiri ya ada menteri yang beruban tapi tadi ini jelas ya banyak uban maksudnya. Oke. Tapi usia yang sudah secara kesuburan sudah tidak lagi memungkinkan lah secara medis untuk misalkan melahirkan keturunan yang sehat dan misalkan memang kuat gitu kan. Karena kan dalam medis itu kan ada ukuran-ukuran atau ada fase-fase usia-usia yang usia produktif dan usia yang memang rentan kalau misalkan melahirkan anak, termasuk perempuannya sendiri kan. Gitu. Saya kira itu. Oke. Nah, jadi memang mungkin dikembalikan pada semangat tadi ya, bahwa Betul. tujuan orang berkeluarga itu tidak sekedar untuk mendapatkan keturunan, Betul, bukan tapi ada satu-satunya. tidak satu-satunya menjadi tujuan, karena ada tujuan-tujuan yang terpenting adalah menemukan pasangan yang menjadi obat penenang Ya, gitu. litaskunu ilaiha itu tadi saya kira. Iya, saya kira ini yang harus menjadi poin nih bagi penanya kita. Ada satu pertanyaan yang saya taruh di belakang karena memang sangat menarik. Ini dari rekan kerja di tempat saya bekerja. Pertanyaan ini adalah soal tuduhan perempuan mandul itu seolah-olah sudah dianggap biasa gitu ya. Jadi tuduhan itu dari mertua, dari suami. Nah, ternyata faktanya bahwa yang mandul itu adalah suami, pihak laki-laki. Saat ini suami mengalami depresi yang luar biasa karena dia kaget, oh ternyata saya yang bermasalah bukan istri saya gitu. Nah, karena itu gimana caranya untuk membangkitkan lagi, karena suami ini kemudian sudah seolah-olah kehilangan harapan, jatuh harga diri karena dia menemukan bahwa yang mandul ternyata bukan istrinya tapi justru dia sendiri. Saya minta respon ini dari Mbak Sri juga Kang Hasim, tapi sesaat lagi ditahan dulu jawabannya. Pemirsa, pastikan tetap bersama Belajar Islam.